Nah, sekarang kita dari dalam mobil ini dan kita coba jalanin. Pertama, karena dia 3 silinder dan ini adalah mobil murah, jadi mountingnya mungkin agak dikecilin dan getaran mesinnya sangat terasa, tapi yang nggak masalah sih. Dan sekarang kita nyalain AC, AC-nya cukup dingin. Aduh, panas dari tadi ya. Kita masukin transmisinya yang gue bilang tadi agak keras, terus cin. Sekarang kita maju. Suara mesinnya memang sangat masuk. Suara luar juga sangat masuk, tapi nggak masalah karena ini adalah mobil murah. Dan agak mengejutkan sebetulnya di mobil ini dibandingkan dengan Datsun Go tambah panca yang kemarin kita udah tes. Ternyata mobil ini dia punya suspensi yang dibuat sedikit lebih stiff. Apakah Datsun Go tambah panca yang sekarang juga tambah stiff, atau memang dibuat diferensiasi yang hatchback dibuat lebih sedikit stiff dan Go Plus dibuat lebih empuk. Keuntungannya adalah ketika kita menggunakan mobil ini di kecepatan tinggi, dia terasa jauh lebih stabil dibandingkan dengan mobil yang Datsun Go tambah panca. Meskipun Datsun Go tambah panca lebih berat, tapi ini kok terasa lebih stabil karena suspensinya lebih stiff. Tapi memang karena lebih stiff, terasa lebih keras. Nggak sih, masih lembut juga sih. Ya, Nissan memang terkenal dengan suspensi yang lembut. Dan soal steering, pastinya mobil seperti ini dia punya steering yang bisa dibilang no feel. Tapi dibandingkan dengan Duo Agya Ayla, gue ngerasa mobil ini lebih nurut. Di bawah belok itu dia masih ngikut bodinya, nggak seperti kayak bawa perahu gitu ya, yang kayaknya tuh mobil sasisnya tuh nggak rigid kayak dibuat terpisah. Kalau ini masih lebih terasa mobil. Dan kalau kita bicara soal grip, jujurnya mobil ini gripnya terasa, mungkin adalah mobil dengan grip ban paling tidak terasa, karena selain dia kecil, dia juga pakai ban yang kelasnya kelas mobil niaga. Kalau yang komputernya masih pakai Caviro Eco, itu masih lebih bagus dibandingkan dengan ban ini. Ya, ada harga ada barang. Dan karena ini adalah mobil kecil 1200 cc manual, sangat enteng juga, performanya tidak malu-maluin. Gigi 1, 2, 3 tenaganya gigi terus. Bahkan kalau dari gigi 1 kita langsung shift ke gigi 2 secara cepat biar rem yang tepat, maka ban depan akan berdecit. Berdecit tuh mungkin bukan semata-mata karena kenceng, tapi emang karena bannya nggak nge-grip. Terus panel instrumennya juga sangat mudah dibaca, dan dia juga punya RPM yang ada di MID. Jadi sangat cerdas juga sebetulnya, karena selain mengurangi cost, dia juga bikin speedometer yang sangat sederhana. Dia juga punya MID yang kita bisa lihat konsumsi bahan bakar kita, trip, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan juga ada konsumsi bahan bakar yang masih bisa kita gunakan. Jadi ini masih ada sisa 108 km lagi kalau dengan bensin yang sekarang. Dan untuk mobil kecil 1200 cc 3 silinder, dia koplingnya terasa agak keras. Komputernya masih lebih enteng, tapi masih dalam tahap yang masih reasonable. Dan buat gue mobil ini punya gigi 4 dan gigi 5 itu yang terasa seperti mainan, karena kurang begitu bertenaga di gigi-gigi atasnya. Dan gue tidak menyarankan untuk membawa mobil ini dengan kecepatan tinggi sekali. Kenapa? Karena ketika gue coba mobil ini di atas 100 km per jam, terus menyalip sebuah truk, bodinya langsung bus, itu kemana-mana langsung nggak jelas, kena anginnya itu kerasa banget. Jadi ini memang sebuah city car LCGC, jadi jangan digunakan untuk yang ngebut-ngebut di tol, itu jangan. Jadi safe drive, karena emang mobil ini tidak punya fitur keamanan yang bagus, bahkan bodinya saja tidak lolos crash test. Bicara soal safety, memang lo tahu sendiri kan, kemarin itu rating dari mobil ini berapa dari crash testnya. Tapi ya sebetulnya nggak masalah, karena memang ini mobil yang terjangkau, dimana memang diciptakan orang-orang yang tadinya bisa beli motor gitu dengan menambah cicilan, dan misalnya cicilan 3 tahun, 4 tahun ini cuma 1 jutaan,
dibanding lo nyicil motor 2 tahun gitu dengan harga cicilan yang beda-beda tipis, tuh bisa dapat mobil yang lo nggak kehujanan, bisa bawa anak, bisa bawa keluarga lo di sini. Dan memang itu tujuannya LCGC diciptakan biar orang bisa merasakan gimana rasanya naik mobil dengan biaya yang sangat terjangkau. Tapi yang lebih penting lagi selain dari safety dari mobil adalah safety dari pengendaranya. Karena tingkat keamanan mobil itu adalah perlindungan kita terakhir. Perlindungan kita yang pertama adalah bagaimana kita mengemudi. Dia juga punya konsumsi BBM yang sangat irit. Kenapa? Karena tadi mesinnya sama dengan Nissan March dan bodinya juga lebih enteng. Lihat nih, dari tadi di jalan-jalan kemana-mana itu baru berkurang 2 bar setelah gua pakai mobil ini. Jadi mobilnya juga ramah di kantong. Tapi memang LCGC semuanya juga irit. Jadi paling bedanya berapa sih antara LCGC lainnya? Gak perlu diadu-adu. Tapi meskipun irit, lo mesti menggunakan mobilnya dengan BBM non subsidi. Jadi minimal RON 92, karena bukan semata-mata hanya jargonnya aja ya harus minum BBM non subsidi, tapi dari spesifikasi mesinnya juga sudah di-set untuk minumnya itu RON 92. Jadi kalau lo buka tutup bensinnya ada tulisannya RON 92. Dibandingkan dengan LCGC lainnya, memang mobil ini lebih minim fitur. Tapi kalau kita ngeliat looks-nya, meskipun dia minim fitur, terasa lebih mewah dan lebih cantik dibandingkan dengan LCGC lainnya. Dan bicara soal drivability, dia punya drivability yang lebih baik dibanding LCGC lainnya, kecuali Brio. Dan terakhir, hal yang paling menarik dari mobil ini ada pada harganya. Selain dia adalah LCGC termurah, dia juga punya skema kredit yang sangat menggiurkan dibandingkan dengan LCGC lainnya. Nissan sengaja membuat Nissan Finance demi mendukung penjualan Datsun yang sangat besar volumenya, meskipun penjualannya masih jauh di bawah LCGC lainnya. Tapi kalau misalnya Anda ingin membeli mobil ini, sebetulnya bisa nambah sedikit, maka Anda akan mendapatkan sebuah Datsun Go tambah panca yang bisa muat sampai 9 penumpang. Dan kalau misalnya lo nggak butuh bangku belakangnya, lo bisa dapat sebuah bagasi yang lebih besar. Jadi itu aja kesimpulan dari Autorad Max. Jangan lupa like video ini, dan juga kalau belum subscribe harus subscribe, dan juga share video ini biar bisa bantu teman-teman kamu yang lagi bingung pilih mobil bisa tercerahkan di Autorad Max. Dadah!